Kedengar suaramu di sini loh. Diam ya. Halo, perkenalkan nama saya Angel Telambanua, NPM 22110147 dari kelas TIP 2201. Mata kuliah Statistik dan Probabilitas, dosen Siti Habibah Hutagulung SSI dan MSI. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan soal UAS dari mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Di sini saya sudah membuat soal di mana pada hari ini akan saya jelaskan, yaitu tentang regresi sederhana dan kolerasi sederhana. Pertama, di sini soalnya analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di sini saya udah buat soal, yaitu soal tentang regresi linear sederhana. Contoh soalnya, seorang mahasiswa dari Universitas Oxford melakukan penelitiannya ingin mengetahui minat belajar siswa di sekolah budi bersama terhadap prestasi belajar mata kuliah bahasa Inggris. Data penelitian berjumlah 10 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kita akan berdasarkan data ini kita akan melihat hasil regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Kita akan buat dulu variable view-nya, di mana variable view-nya ini X, habis itu Y, dan labelnya tadi minat belajar dan prestasi belajar. Nah, kita sudah siap membuat variable view. Sekarang masuk ke data view. Nah, di data view-nya sudah ada variabel yaitu X dan Y. Habis itu kita masuk ke bagian soal tadi. Kita copy bagian yang nilai isi daripada data X. Terus ke Y. Nah, habis itu kita sudah memasukkan datanya. Kita akan melihat hasil regresi linear sederhana. Klik analis, habis itu ke regression linear. Ini independen, ini klik Y ke habis itu oke. Ini hasilnya, hasil dari soal yang setelah melakukan regression. Di tabel pertama katanya di situ ada model, variables entered, variables removed, dan method, di mana model menunjukkan nomor model atau langkah analisis regresi, sedangkan variabel entered adalah menyatakan variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi pada langkah tersebut. Selanjutnya, variabel remove itu menyatakan variabel-variabel yang dihapus dari model regresi pada langkah tersebut. Dan yang lainnya itu method, itu menunjukkan metode yang digunakan untuk memasukkan atau menghapus variabel, misalnya enter, stepwise, backward, dan forward. Nah, lanjut ke dalam kasus ini, model 1 itu adalah model pertama. Variables entered itu adalah minat belajar. Variabel remove itu tidak ada variabel yang dihapus atau dinyatakan dengan dan metode itu enter.
Di bagian bawah menjelaskan bahwasanya bagian A itu dependent variable prestasi belajar, all requested variables entered, di mana dependent variable menyatakan variabel dependent dalam model yaitu prestasi belajar, dan all requested variables entered itu menyatakan bahwa semua variabel yang diminta telah dimasukkan ke dalam model. Jadi, tabel tersebut menginformasikan bahwa dalam model regresi pertama, variabel minat belajar dimasukkan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap prestasi belajar menggunakan metode enter. Habis itu, di tabel kedua ini ada kolom model summary, di mana ada model R S square, adjusted R S square, dan STD error of the estimate, di mana S square itu koefisien determinasi yang mengukur proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dalam contoh ini, nilai R pangkat 2 adalah 0,211, yang berarti sekitar 21,1% variabilitas dalam prestasi belajar dapat dijelaskan dalam minat belajar. Nah, terus adjusted S square itu versi yang disesuaikan dengan R2 yang memperhitungkan jumlah variabel prediktor dalam model. Adjusted R2 memberikan ukuran yang lebih akurat untuk melihat seberapa baik model tersebut dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan. Dalam contoh ini, nilai adjusted R pangkat 2 adalah 0,112, yang sedikit lebih rendah dari R kuadrat karena hanya ada satu variabel prediktor. Nah, selanjutnya itu kolom selanjutnya itu adalah STD error of the estimate. Maksudnya di sini adalah kesalahan standar dari estimasi yang memberikan ukuran rata-rata antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Dalam contoh ini, nilai STD error of the estimate itu adalah 8.6118. Nilai yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik dalam memprediksi variabel dependen. Nah, bagian catatan di bawah itu adalah predictors dalam kurung konstan minat belajar. Artinya itu menunjukkan bahwa variabel independen atau prediktor yang digunakan dalam model. Dalam hal ini, prediktor adalah minat belajar. Secara keseluruhan, tabel model summary memberikan informasi penting tentang kualitas dan kecocokan model regresi. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa variabel minat belajar memiliki pengaruh moderat terhadap prestasi belajar, meskipun ada banyak variabilitas dalam prestasi belajar yang tidak dijelaskan oleh model, dengan R pangkat 2 hanya 21,1%. Nah, selanjutnya di bagian ANOVA, tabel ANOVA, habis model squares, habis itu di F min squares F size, dimana di DF itu decrease of freedom, menunjukkan derajat kebebasan yang terkait dengan sum of squares terdiri dari dua bagian, yaitu regression. Derajat kebebasan untuk regression adalah jumlah variabel independen dalam model, yaitu 1. Habis itu residual. Ini residual. Habis itu residual itu derajat kebebasan untuk residual adalah jumlah total pengamatan dikurangi jumlah variabel dalam model, yaitu 8. Kenapa? Karena ada 10 pengamatan total dan 1 variabel independen, dan totalnya itu adalah 9, di mana derajat kebebasan total adalah jumlah total pengamatan dikurangi 1, yaitu 9. Mean square.
itu adalah nilai rata-rata variabilitas sum of squares dibagi dengan df, terdiri dari dua bagian. Pertama itu ada regression residual. Regression mean square untuk regression adalah 15380 dan residual adalah 74152. Nah, di catatan di bawah ini ada F-nya itu 2136 182. Catatan di bawah ini mengatakan dependent variable prestasi belajar, prediktor konstan minat belajar. Nah, selanjutnya di tabel selanjutnya adalah coefficients, di mana ada model konstan minat belajar, under structure, Kofi B51 1995 372 STD, STDL dan standar coefficients B dan TSH. Baik, demikian saja penjelasan materi soal UAS dari data yang telah saya kerjakan. Terima kasih jika ada terima kasih demikian saja. Jika ada kekurangan baik dalam penyampaian terlebih dalam pengerjaan tadi, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.